Acara ini dipersembahkan oleh bela negara di kalangan Civitas Akademika, itu topik kita di Dialektika malam hari ini. Anda ingin bergabung, silahkan kami tunggu di 0271-857-555. Dan kita bersama narasumber-narasumber yang tadi sudah menyampaikan banyak hal juga. Saya ingin ke Pak Arya. Pak Arya, jadi artinya karakter building, nasionalisme, dan sebagainya ini, kalau menurut versi pembimbing atau pembina mahasiswa, sebetulnya apakah memang itu hal yang utama yang harus dilakukan? Ya, yang jelas itu hal yang sangat signifikan terhadap perkembangan mentalitas generasi baru bangsa. Seperti sebetulnya ada dua hal yang sangat saya concern terhadap bukan generasi muda, justru malah lebih pada general populasi di Indonesia. Adalah yang satu itu adalah mental inlander, yang kedua adalah mental inferioritas kompleks. Ya, jadi yang merasa mereka itu di bawah misalkan bangsa lain, atau misalkan beda warna kulit sudah sudah minder. Beda. Kita terima telepon dulu ya. Boleh. Ya. Halo, selamat malam. Ya. Berbumi. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Santi di Semarang. Oke, Semarang, silahkan langsung dengan narasumber kita. Ya, mau nanya untuk program bela negara di akademi itu kan masuk wilayah kurikulum pembelajaran Kompas. Oke. Apakah hal tersebut masih perlu? Seperti kalau waktu dulu kan ada Kamra. Nah, apakah ini bukan sebuah program politisasi praktis? Oke, baik. Cukup Santi? Kami sudah paham, nanti akan dijawab. Oke, saya teruskan dulu ke Pak Arya. Jadi artinya dengan bangsa lain kita rendah diri, misalnya seperti itu? Bukan dengan bangsa lain kita rendah diri. Jadi kalau ada yang sedikit berbeda itu kita jadi merasa inferior. Kita jadi bangsa kita secara general kita berbeda warna rambut, berbeda warna kulit, berbeda warna mata pun sudah ada rasa wah kok beda, minder gitu. Itu yang harus kita bongkar mental block dari generasi di Indonesia ini menjadi generasi yang percaya diri, terus kemudian percaya kepada bangsanya seperti itu. Oke, artinya mungkin justru malah jangan ikut-ikutan pakai lensa biru, rambutnya LKMD itu ya. LKMD itu apaan, Bu? Jadi londo kok mau di atas ini aja. Jadi artinya memang kadang-kadang cetak-cetak gitu. Nah, seperti itu yang mungkin di satu sisi kita mungkin boleh minder atau rendah diri tadi, tapi di lain sisi justru kita meniru budaya-budaya yang sebetulnya tidak harus kita adopsi. Iya, makanya kan kita rasanya bangga loh kalau pakai softline yang warnanya biru gitu. Jadi matanya terlihat biru, atau gimana sebetulnya Pak Sulis itu? Nah, itu kan aksesoris ya sebenarnya ya. Itu lebih ke aksesoris dan tapi di dalamnya sebenarnya ada satu krisis sebenarnya orang ini. Iya, artinya ketidakpercayaan diri krisis bahwa kita itu dengan apa yang diberikan oleh Tuhan itu bukan sesuatu yang menjadi kelebihan. Oke. Nah, sehingga dia akan selalu mencari mode. Ya, mode itu. Padahal dirinya sendiri adalah mode sebenarnya. Sebetulnya seperti itu. Dari Mbak Santi, Pak Joko ini yang jawab. Jadi bagaimana sebetulnya dengan politisasi bela negara? Apakah memang mengarah ke sana atau memang sebetulnya ini sah-sah saja kalau kita sekarang agak mulai tertarik untuk dengan konsep bela negara seperti itu? Saya katakan bahwa saya tidak melihat ini sebuah politisasi. Oke. Terus terang saya dalam 1 bulan diundang 2 kali oleh teman-teman LSM di dalam mengadakan sarasian budaya. Dan di situ kita temukan bahwa kerapuan budaya kita ini sudah sangat-sangat tampak. Dan harus segera, boleh dikatakan suatu ancaman ini ya? Iya, ancaman budaya ya? Makanya perlu adanya konteks bela budaya, bela negara ini dalam konteks budaya, bela negara dalam konteks perekonomian, bela negara dalam konteks ideologi. Kita itu di dalam konteks ideologi Pancasila saja ada beberapa hal yang menurut saya sudah mulai luntur.
orang sekarang lebih mengedepankan misalnya masalah voting. Padahal di dalam sila keempat kita itu musyawarah ya. Ini adalah bukan politisasi, tetapi mengembalikan kepada bahwa Indonesia itu punya ciri khas tersendiri, ya, ciri khas tersendiri yang diambil dari berbagai budaya-budaya yang ada, kemudian kita jadikan suatu dasar. Dan ini sudah mulai hilang. Bukan politisasi, saya kira. Adanya Kamra zaman dulu dan sebagainya. Menurut saya ini kebutuhan saja kalau waktu itu kita melihat bahwa ini bentuk pengamanan swakarsa gitu. Dan sekarang sudah mulai hilang gitu. Sekarang maaf, apakah di kampung-kampung itu masih ada ronda masih jimpitan? Nah, ini konteks bela negara yang sederhana saja yang belum kita lakukan. Agak males karena kerjanya sampai malam. Silakan satpam. Sudah ada satpam. Nah, rasa bela negara ini yang kadang-kadang tidak ada. Nah, karena itu saya yakin tidak ada proses politisasi, tetapi ini harus kita lakukan. Kerapuan-kerapuan yang sudah ada di ideologi politik kita sudah jauh mengarah kepada politik barat. Ya. Ideologi politik, sosial budaya, pertahanan keamanan kita. Nah, kalau ini tidak segera dibenahi, saya kira dengan konsep bela negara yang betul, saya katakan ini akan menjadi satu ancaman yang sangat nyata. Ancaman dan mungkin jadi bencana juga bagi kita semua. Betul, ya. Seperti itu. Baik. Dan Mitra TV, Anda perlu tahu juga bahwa 22 Oktober adalah Dies Natalis Universitas Surakarta. Dan nanti pada tanggal 24 Oktober, Universitas Surakarta akan melaksanakan wisuda bersama kampus Bengawan. Siapa yang mau menjelaskan? 22 Oktober Dies Natalis Universitas Surakarta, barangkali mungkin kita bahas topik, tema, atau mungkin agenda apa saja sih yang akan dilakukan dalam rangka menyongsong atau memperingati Dies Natalis Universitas Surakarta ini? Dari bidang satu lah. Dari bidang satu dulu ya. Yang jelas nanti Pak Aryo itu sebenarnya yang tahu tentang pradiesnya. Jadi kegiatan-kegiatan pradies, kegiatan ini termasuk di dalamnya bela negara itu. Melibatkan semua aktivitas akademika ya. Pradies sudah kita lakukan. Kemudian nanti tanggal 22 itu adalah semacam peringatan kita, Dies Natalis kita, tetapi wisuda kita tanggal 24. Dan nanti kita akan menghadirkan, ini adalah satu bentuk kepedulian UNSA terhadap bela negara. Kita akan datangkan nanti Ketua MK. Di dalam orasi ilmiahnya. Beliau akan banyak membahas masalah hukum dalam konteks bela negara ini juga. Ya. Dan ini juga salah satu peran dari Universitas Surakarta dalam rangka ikut berpartisipasi tentunya. Betul. Pak Sudis bisa menambahkan barangkali kesempatan Dies ini juga kita jadikan momentum lah, boleh bilang seperti itu. Seperti apa itu Pak Sudis? Iya, jadi tetap yang namanya Dies itu kan dalam rangka untuk mengevaluasi. Ya. Mengevaluasi kinerja akademis itu sejauh mana. Layanan kita terhadap masyarakat. Nah, evaluasi itulah yang nanti akan menjadikan refleksi. Kalau toh ada satu aktivitas itu untuk mengekspresikan sebenarnya peran-peran yang lebih konkret terhadap akademi terhadap dari sebuah perguruan tinggi ya. Kita wisuda bareng-bareng Unsa, saya Asmi. Namanya Wisbar. Ya, jadi kita sudah sama-sama. Radies, apa saja nih aktivitasnya sebelum kita break? Jadi dari sifatnya yang akademik, kemudian penalaran sampai minat bakat sampai kesejahteraan kita ada semua. Jadi misalkan ada seminar, terus kemudian tadi ada general lecture dari Ketua MK untuk tanggal 24 besok di wisuda, terus kemudian kita juga bantuan air bersih juga ada. Bantuan air bersih di bidang kesejahteraan itu juga. Donor darah. Kita akan detailkan tapi selepas yang berikut ya. Boleh. Pak Arya. Nanti kita simpan dulu dan kita masih akan lanjutkan di segmen berikut. Nanti Anda akan tahu juga apa saja kegiatan Dies Natalis UNSA yang dimotori oleh Wakil Rektor 3 Universitas Surakarta selepas yang berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh